Shalom, selamat pagi buat kita semua, jemaat GKP Resort Padalarang, baik jemaat Padalarang dan juga jemaat Raja Mandala. Pada hari ini kita mengadakan kebaktian minggu kita di rumah kita masing-masing, disebabkan karena ada situasi dan juga himbauan dari pemerintah, sehingga kita bagian dari masyarakat Indonesia, kita mendukung apa yang menjadi himbauan pemerintah, terutama di dalam mencegah penyebaran penyakit atau virus corona. Oleh karena itu, pada hari ini, Minggu 22 Maret 2020, kita segenap jemaat yang ada di Resort Padalarang mengadakan kebaktian di rumah kita masing-masing. Dan pada saat ini, saya akan membawa dan membimbing kita semua untuk masuk di dalam khotbah kita pada minggu ini. Dan saya mengajak untuk kita semua menundukkan kepala, mempersiapkan hati, pikiran, dan perasaan kita untuk mempersiapkan diri dalam pembacaan firman dan juga mendengarkan renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita menundukkan pikiran kita, perasaan kita, dan kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas seluruh anugerah yang telah melimpahkan kepada kami saat ini, sehingga kami umat-Mu boleh merasakan jamahan kasih-Mu di hari-Mu yang dikuduskan ini. Tuhan, di tengah-tengah situasi kami, bangsa dan negara kami secara khusus dan juga dunia secara global, kami mengalami krisis di mana penyebaran penyakit atau virus corona yang saat ini sedang mewabah di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu ya Tuhan, pada saat ini kami bagian dari jemaat-Mu GKP Resort Padalarang mengadakan kebaktian di rumah kami masing-masing. Itu tidak mengurangi makna daripada ibadah yang kami laksanakan di gereja seperti biasa. Karena firman Tuhan katakan, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, maka Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Kami juga yakin dan percaya bahwa kuasa Allah, kuasa Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, keluarga lepas keluarga, yang pada hari ini boleh mengadakan kebaktian minggu di rumah masing-masing. Tuhan, pada kesempatan ini juga ya Bapa, kami akan membaca, mendengar dan merenungkan kebenaran firman. Kami memohon pertolongan Roh yang Kudus, sehingga kami dimampukan, dilayakkan untuk dapat membaca, merenung dan mendengarkan firman, dan terutama kami menjadi pelaku dari kebenaran firman. Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada kita pagi hari ini terambil atau tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 69 ayatnya yang ke-30 sampai ayatnya yang ke-37. Demikian firman Tuhan dengan judul perikop doa dalam kesesakan. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan, keselamatan daripada-Mu ya Allah kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Lihatlah hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah, kamu yang mencari Allah. Biarlah hatimu hidup kembali. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan yang terutama menjadi pelaku dan kebenaran firman Tuhan. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita
Yesus Kristus. Sukacita dalam Tuhan menghadapi penderitaan. Inilah yang menjadi tema kita pada minggu ini 22 Maret 2020. Di tengah-tengah situasi global dunia yang saat ini seakan-akan mencekam karena mewabahnya virus corona, banyak orang yang sudah mengalami penderitaan melalui kesakitan, maupun ada juga yang sudah meregang nyawa. Tema kita ini memberikan kekuatan dan pengharapan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sukacita dalam Tuhan menghadapi penderitaan. Sebagai umat beragama termasuk orang Kristen, kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Kita tidak bisa lepas dari apa yang sedang terjadi di tengah dunia ini. Sekalipun seakan-akan kehidupan kita sebagai orang Kristen paradoks. Di satu sisi kita yakin bahwa Tuhan Maha Kasih, Maha Penolong, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Tetapi di sisi yang lain kita mengalami berbagai kesulitan, bahkan penderitaan yang begitu berat. Hal itu tidak hanya kita alami secara individual atau perseorangan, melainkan juga secara komunal, masyarakat, gereja, bahkan umat manusia. Dalam paradoks, wajar kalau timbul pertanyaan, apa yang Tuhan lakukan terhadap umat manusia, makhluk tertinggi di antara ciptaan Tuhan yang lain, yang begitu Dia kasih? Apakah Ia hanya berdiam diri saja? Mazmur 69 ini perlu kita baca secara keseluruhan. Mazmur ini mengungkapkan isi hati dan pergumulan pemazmur sebagai individu maupun sebagai komunitas, sebagai orang Israel atau umat Israel yang hidup sekitar 2.500 tahun yang lalu pada masa sesudah pembuangan ke Babilonia. Di dalamnya ada doa, ada permohonan, tetapi juga kesaksian serta ungkapan iman dan pengharapan. Pada ayat-ayat pertama digambarkan krisis yang dialami oleh pemazmur. Air telah naik sampai ke leherku. Aku tenggelam dalam rawa yang dalam. Lesu aku karena berseru-seru. Kerongkonganku kering, mataku nyeri. Banyak orang membenci tanpa alasan. Pemazmur juga mengakui kebodohan dan kesalahannya, celah, malu, dan nodanya. Tetapi ia juga mengajukan protes atau keluhan. Oleh karena Engkaulah aku menanggung celah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah situasi seperti itu pemazmur terus berdoa, memohon kepada Tuhan, dan juga mengungkapkan imannya tentang kasih setia Tuhan. Pemazmur juga memohon agar Tuhan menghukum musuh-musuhnya. Sebagai puncaknya, pembacaan kita ayat 30 sampai ayatnya yang ke-37. Di sini pemazmur mengungkapkan keadaannya yang tertindas dan kesakitan, maupun keyakinannya tentang keselamatan yang datang dari Tuhan. Berdasarkan itu, pemazmur memuji Tuhan dengan nyanyian syukur. Bahkan ia juga mengajak orang lain, yang kaya maupun yang miskin, supaya mereka mau datang, berdoa, mengucap syukur, menaikkan pujian kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ungkapan pengharapan tentang masa depan yang lebih baik, membangun dan mendiami kota-kota yang akan diwarisi anak cucu. Bahkan di situ dinyatakan bahwa hamba-hamba Tuhan adalah semua orang yang mencintai Tuhan, yang beriman teguh kepada Tuhan, dan yang menang dalam semua pergumulan dan keadaan berat yang telah berlangsung puluhan tahun. Jadi bukan hanya terjadi kepada para imam, tetapi juga terjadi kepada seluruh umat. Mazmur ini sangat relevan bagi kita sebagai bagian dari umat manusia yang sama-sama mengalami keadaan berat pada saat ini. Tentu keadaan pemazmur dan bangsa Israel jauh berbeda dengan keadaan
kita saat ini. Tetapi persoalan penderitaan yang dialami oleh pemazmur itu juga yang sedang dialami oleh kita saat ini. Penyebab penderitaan mereka juga yang mereka alami pada saat itu, yaitu ketika menghadapi wabah dan pandemi, penyakit sampar di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan pada saat ini juga kita boleh merasakan bagaimana penyebaran atau pandemi virus corona yang menimpa hampir seluruh bangsa di muka bumi saat ini. Tetapi secara garis besar ada persamaan antara orang-orang yang beriman kepada Tuhan yang juga tidak lepas dari berbagai kesulitan, kesakitan, dan penderitaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya kita tidak cepat-cepat berkesimpulan atau berpendapat sambil menghakimi bahwa semua yang sedang terjadi ini, bahkan juga banjir yang berulang kali melanda kita, merupakan hukuman Tuhan atas kita atau umat manusia yang ingkar, yang menyimpang atau tidak beriman, dan yang menyangkal adanya Tuhan. Kita juga tidak perlu ikut-ikutan mendakwa umat yang berbeda kepercayaan dengan kita sebagai penyebab pandemi. Kenyataan memperlihatkan pandemi ini melanda hampir semua umat manusia tanpa mempersoalkan bangsa, agama, ataupun keberagaman. Sama seperti 1 Petrus yang baru kita baca di dalam epistel, dikatakan kita boleh berkata bahwa semua ini merupakan ujian bagi iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Mazmur 69 ini juga mengungkapkan bahwa Tuhan Yesus juga mengalami penderitaan. Kita ikut ambil bagian dalam penderitaan Kristus agar kita bisa bersukacita dan ambil bagian dalam kemuliaan Kristus. Di sisi lain kita juga jangan cepat-cepat berkata bahwa kalau kita beriman dan taat kepada Tuhan, kita pasti selalu dilindungi, pasti selamat, tidak terkena akibat wabah dari corona. Dari daftar para korban sedunia, bahkan kalaupun kita batasi di Indonesia, kita lihat bahwa banyak dari antara mereka adalah orang-orang yang sangat beriman dan taat kepada Tuhan. Sejarah umat beriman kepada Kristus memperlihatkan banyak dari antara mereka yang menjadi martir, mati dalam menyaksikan dan mempertahankan iman mereka. Memang kita tidak mesti mati sebagai korban pandemi corona untuk membuktikan keteguhan iman kita, tetapi kita harus siap menghadapi kenyataan sepahit apapun tanpa mengendorkan kewaspadaan dan langkah-langkah untuk mengatasi ganasnya bencana global ini. Inilah paradoks iman. Di tengah-tengahnya kita terus bergumul mencari jawaban atas pertanyaan, apa yang Tuhan lakukan? Tidak ada jawaban yang instan. Kita perlu bergumul bersama Tuhan Yesus sambil yakin bahwa pada akhirnya kita berenang bersama dengan Dia. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kami puji, kami sembah melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan di tengah-tengah situasi dunia sekarang ini yang sedang diwabahi oleh virus corona. Tetapi kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah, untuk mendengarkan kebenaran firman, untuk memuji, membesarkan dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Sekalipun itu harus kami lakukan di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kami telah mendengarkan kebenaran firman pada saat ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa kuasa Allah, kuasa Roh Kudus yang akan membantu menuntunkan sehingga kami dapat memahami, mengerti firman yang telah kami dengarkan bersama pada pagi hari ini.
di bawah tema sukacita dalam Tuhan menghadapi penderitaan. Tuhan, situasi saat ini mungkin membuat iman kami menjadi goyah, mungkin membuat kami menjadi khawatir dan takut. Tapi kami yakin dan percaya bahwa kami punya Allah yang mampu menjaga dan melindungi kami di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesesakan kami yang kami derita saat ini, ya Tuhan. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk penjagaan dan perlindungan-Mu ya Bapa. Pada saat ini juga Tuhan, dalam rangkaian doa kami mau berdoa bagi kesehatan dari keluarga kami ya Tuhan, keluarga yang ada di tengah-tengah jemaat GKPI Resort Padalarang, baik jemaat Padalarang dan juga jemaat Raja Mandala. Kiranya Tuhan menjaga, melindungi setiap jemaat-Mu ini ya Tuhan. Jauhkanlah dari sakit penyakit, terutama wabah atau virus corona saat ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau mempunyai tangan yang begitu besar, yang penuh dengan kuasa, yang mampu menjaga dan melindungi kami ya Tuhan, sehingga kami dapat terbebas dari virus corona ini ya Tuhan. Asalkan iman kami tetap kuat, taat, dan tekun serta setia kepada Engkau ya Tuhan. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami juga tidak lupa berdoa bagi pemerintah kami, baik presiden, para menteri, sampai para medis, baik di pusat maupun di pelosok, yang berupaya untuk mencegah penyebaran virus corona ini ya Tuhan. Langkah-langkah yang sudah diambil oleh pemerintah kami supaya mencegah penyebaran virus corona dengan cara menginstruksikan, menghimbau kepada setiap kami bagian dari masyarakat Indonesia, bukan hanya belajar di rumah, bukan hanya bekerja di rumah, tetapi juga beribadah di rumah. Ini bukan membatasi kami untuk datang ke rumah-Mu yang Maha Kudus, tetapi ini adalah bentuk langkah dari pemerintah kami mencegah penyebaran virus corona semakin meluas. Dan sebagai bagian dari bangsa dan negara Indonesia, sebagai bagian dari masyarakat yang taat dan tunduk kepada pemerintah, maka hal-hal yang baik, yang berkenan, yang mencegah supaya tidak terjadi sesuatu kepada kami bagian dari masyarakat-Mu ya Tuhan, kami mendukung upaya dari pemerintah ini dengan melaksanakan kebaktian minggu di rumah kami masing-masing. Tuhan, terima kasih. Kami juga tidak lupa berdoa bagi para dokter, para medis yang berupaya untuk mau memberikan tenaga, pikiran, dan juga mau mengorbankan diri mereka, waktu mereka, untuk melayani setiap orang yang menderita virus corona ini. Biarlah melalui tangan para dokter, para medis, Engkau pakai sebagai perpanjangan tangan-Mu ya Tuhan, sehingga setiap pasien yang dilayani oleh mereka bisa disembuhkan. Kami juga berdoa, Tuhan juga jaga dan lindungi para medis, dokter, dan para perawat, sehingga mereka tetap dengan setia, loyalitas yang tinggi melaksanakan tugas tanggung jawab mereka sebagai pelayan di tengah masyarakat. Berkati juga keluarga para dokter, para perawat yang mereka tinggalkan untuk melaksanakan tugas mereka melayani orang-orang yang terkena atau terjangkit virus corona ini ya Tuhan. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami juga tidak lupa berdoa memohon pertolongan daripada Tuhan supaya kiranya wabah virus corona ini bisa cepat berlalu, bisa cepat ditangani, antivirusnya bisa ditemukan, sehingga setiap orang yang telah terjangkiti dapat disembuhkan ya Tuhan. Kami berdoa secara khususnya bagi jemaat kami GKPI Resort Padalarang, bagi masyarakat kami di Jawa Barat, bagi bangsa dan negara kami,
dan juga bagi semua bangsa yang ada di dunia ini ya Tuhan, supaya kiranya wabah virus corona ini dapat segera ditangani. Dengan pertolongan Tuhan akan segera hilang. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih juga dengan situasi saat ini ya Tuhan. Kami merasakan di tengah-tengah keluarga kami yang mungkin selama ini tidak bisa berkumpul bersama, tetapi kami mengambil hikmat yang baik dari peristiwa ini ya Tuhan, buat Tuhan kembali membentuk keluarga kami masing-masing ketika harus berkumpul bersama, memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama keluarga di rumah. Terima kasih juga ya Tuhan, yang selama ini mungkin kami sebagai orang tua sibuk dengan aktivitas kami, tapi pada saat ini ya Tuhan, kami boleh berkumpul dengan anak-anak kami, bersama-sama di rumah kami, mengerjakan apa yang harus kami lakukan sebagai orang tua, membantu anak-anak kami untuk belajar, mengerjakan soal-soal selama mereka ada di rumah, mengisi masa liburan mereka. Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa inilah kesempatan bagi kami setiap keluarga untuk memperbaharui kehidupan keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, tolong berkati anak-anak kami di dalam mengisi masa libur mereka di rumah, karena himbauan dari pemerintah untuk 2 minggu ke depan ini ya Tuhan. Mereka diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, hikmat di dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru mereka kepada mereka ya Tuhan. Begitu pula juga dengan kami orang tua, kami mendampingi anak-anak kami untuk mengerjakan tugas rumah yang diberikan kepada mereka. Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, doa yang tidak sempurna, yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.